ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini, penulis akan mengajak kita semua untuk membahas lebih komprehensif mengenai agroforestry, lahan gambut berbasis polikultur sebagai fondasi ekonomi kerakyatan perspektif Al-Quran. Baik, penulis akan menjelaskan mengenai agroforestry. Agroforestry sejatinya berasal dari bahasa Inggris yaitu agro dan forestry. Agro yang berarti ketahanan dan forestry artinya pertanian. Agroforestry di lahan gambut berdasarkan Perusahaan Umum Ketahanan Pangan Negara Peru Purwatani menjelaskan bahwasanya prinsip dari agroforestry lahan gambut berbasis polikultur ini yaitu pemanfaatan lahan gambut secara optimal dan lestari dengan cara mengkombinasikan kegiatan kehutanan dan pertanian pada unit pengelolaan lahan yang sama dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan, kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Berbasis polikultur artinya prinsip ini dengan menggunakan dan memilih jenis tanaman yang multi jenis, yaitu tanaman produktif yang bisa ditanam pada lahan yang basah. Kemudian definisi ekonomi kerakyatan berdasarkan sumber International Labour Organization menjelaskan prinsip ekonomi berbasis tradisional dan budaya, di mana pada prinsip ini masyarakat akan melakukan produktivitasnya dengan menggunakan apa-apa saja yang ada dari sumber alam. Berangkat dari permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini, di mana Indonesia masih diselimuti oleh problematika multidimensi yaitu kemiskinan. Kita bisa melihat dari data dari BPS menunjukkan penduduk miskin pada bulan September 2021 sebesar 26,50 juta penduduk atau setara 9,7%. Kemudian berdasarkan lembaga riset Institute for Demography and Property Studies atau IDS memprediksi tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2022 melonjak menjadi 29,3 juta atau penduduk atau setara 10,81%. Penelitian Center of Industry, Trade and Environment IDF menyatakan kenaikan harga BBM di tahun 2022 ini mendorong kenaikan inflasi mencapai 7,7% pada bulan September tahun 2022. Jelas ini merupakan permasalahan yang amat sangat memprihatinkan untuk rakyat Indonesia perdesaan. Kemudian kita melihat urgensi agroforestry lahan gambut berbasis polikultur. Penulis menjelaskan di dalam PPT ini ada 4 urgensi. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan pangan, pendapatan petani, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, kemudian memperbaiki pertumbuhan gizi masyarakat perdesaan. Yang kedua, meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan petani sehingga diharapkan dapat mengembangkan sistem inventifikasi pertanian pada lahan-lahan kering di wilayah perdesaan. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi lahan hutan yang diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap gangguan hutan seperti tindakan penebangan ilegal, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan yang berbenturan dengan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Yang keempat, meningkatnya keberhasilan tanaman-tanaman produktif lahan gambut dan juga melangkah untuk melakukan pengembangan produk ekonomi kreatif masyarakat perdesaan yang bernilai ekonomis. Seperti yang telah penulis paparkan di sini, penulis mengambil sampel dari pembahasan ini yaitu Desa Penampi yang ada di Kecamatan Bengkalis, di mana salah satu kawasan di desa tersebut dikelola dengan baik oleh masyarakatnya, didukung oleh pemerintah desa menjadi kampung nanas yang hari ini menjadi ikonik di Kecamatan Bengkalis dan juga menjadi pemasok nanas terbesar di Kecamatan Bengkalis. Dan ini sangat memberikan prospek terbesar untuk masyarakat baik dari bidang ekonomi maupun bidang ekologi. Kemudian kita melihat strategi agroforestry lahan gambut berbasis polikultur kerakyatan perspektif Al-Quran. Potensi sumber daya alam seperti tanaman, lahan, dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang bersifat pokok bagi manusia. Oleh karena itu kita harus bisa dikelola dengan sebaik mungkin, sebagaimana telah Allah jelaskan di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 10. Walaqad makannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'asyir qalilan ma tashkurun. Ya, artinya ada sungguh kami telah mendapatkan kamu sekali di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Di dalam prinsip agroforestry berbasis polikultur ini, penulis menekankan adanya prinsip ta'awun atau prinsip kerjasama, saling bersinergi dan bahu-membahu antara masyarakat dengan stakeholder lainnya untuk mengembangkan sehingga akan adanya perubahan dan strategi-strategi yang unggul menjadi program unggulan di dalam suatu daerah, di mana Allah telah menjelaskan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wa udwani wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Dan telah menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong aku dalam
dalam hal yang kebatilan. Kemudian penulis ingin menjelaskan beberapa strategi yang bisa dilihat dalam PPT ini untuk kedepannya. Penulis minta maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bros, silakan Bang Nurahim. Nanti langsung ke Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semangat. Anakku, satu hal dalam penulisan ini di makalah yang Bapak punya, yang Ayahanda punya ini, Ayahanda lihat itu teori Al-Qurannya Ayahanda tidak sampai sih sebenarnya. Teori Al-Qurannya mengangkat ayat Al-Quran itu sangat sedikit. Jadi ini kan kita Qur'ani menurut saya, Qur'ani menurut Ayahanda ya. Jadi ini kalau masalah penulisan, nanti kamu bacaan Anda baca tentang ini segala macamnya. Dan kemudian Bapak Ayahanda lihat begini, di bagian akhir itu kesimpulan Ayahanda menggunakan epilog ya. Iya. Epilog. Betul, epilog. Ini Ayahanda baru menemukan istilah epilog ini. Ya, epilog sekarang ini itu syarat. Baik, itu syarat. Baik, Ananda pernah nggak mendengar kata sistem Wanatani? Pernah. Apa bedanya dengan Palu Dikul? Oke. Tuh, coba. Mohon izin untuk menjawab. Sebetulnya Wanatani itu merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Jawa, bukan dalam istilah Paledikultur, Pak. Mohon maaf, saya ingin meluruskan dari perspektif Bapak bahwasanya agroforestry itu merupakan istilah yang dikeluarkan dengan mengadopsi dari bahasa Inggris, kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Sedangkan Wanatani itu merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa khususnya, Pak. Pada dasarnya agroforestry ini digunakan oleh masyarakat Jawa, daerah Jawa khususnya itu melakukan pengelolaan lahan dan pembudidayaan lahan pada lereng yang miring. Namun di Bengkalis, khususnya di Kabupaten Bengkalis, masyarakat melakukan pembudidayaan atau disebut dengan agroforestry ini di lahan gambut supaya ada pengembangan karena penulis menilai bahwasanya dengan tanaman yang sawit itu tidak begitu produktif karena sawit itu sangat besar menyerap kandungan air di dalam tanah, sehingga tanaman-tanaman di sekeliling lahan gambut itu seperti nanas, semangka, kemiri dan lain sebagainya itu terganggu produktivitasnya. Maka dari itu penulis ingin merekomendasikan dengan agroforestry ini berbasis paludikkultur, artinya dengan menggunakan jenis tanaman yang multi jenis seperti semangka, kemiri, kemudian bamban, sehingga produktivitas itu bisa tercapai. Kemudian dengan adanya hasil bumi tersebut bisa dikembangkan oleh masyarakat lokal seperti yang dikembangkan oleh masyarakat di desa Kenampi, Kecamatan Bengkalis, seperti dodol nanas, kemudian keripik nanas, ada sirup nanas, dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi dan juga berdampak untuk penyelamatan ekologis. Karena dengan adanya prinsip agroforestry ini itu tidak dilakukan penebangan hutan dan alih fungsi lahan tidak dengan membakar hutan, akan tetapi dia ingin alih fungsi lahan itu dengan menggunakan pembacakan tanah, kemudian dengan membuat tali air, kata orang Melayu tali air, sehingga tanah tersebut bisa menjaga unsur haranya supaya tidak hilang atau tegalan, kata orang Jawa itu tegalan atau kering tanah gambut itu. Sekian. Apakah kamu Ananda ini bisa melihat sekarang di Bengkalis? Ananda orang Bengkalis bukan? Betul, Pak. Ananda bisa melihat keadaan Bengkalis sekarang ini dikelilingi oleh apa? Ya, hutan di Bengkalis sekarang bagaimana? Bagaimana ini dalam pikiran Ananda ini, apakah sawit ini
tidak mendukung ekonomi rakyat juga. Coba Anda jelaskan. Alhamdulillah saya pernah melakukan penelitian tahun 2021 Pak di Desa Penampi itu mengenai pilot project mengenai pengembangan tanaman-tanaman yang ada di lahan gambut. Di dalam penelitian saya itu saya mengambil konklusi bahwasanya memang tanaman sawit itu sangat memberikan prospek peluang besar bagi masyarakat. Namun Pak, kita melihat dari aspek ekologinya juga Pak. Jadi kita tidak melihat dari sisi ekonominya saja, kita melihat dari segi ekologinya juga. Kemudian prinsip yang penulis tawarkan dalam makalah ini sangat mendominasikan kepada masyarakat perdesaan yang tidak memiliki, mau cakap, kebun sawit gitu. Jadi ini merupakan salah satu terobosan baru yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi perdesaan, masyarakat perdesaan. Sehingga dengan adanya prinsip, dengan adanya sistem dan metode ini yang digunakan oleh masyarakat desa akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya itu sendiri. Cukup, terima kasih, Profesor. Saya baru dapat istilah perdesaan, saya lupa, kalau saya tahu perdesaan. Silakan. Oke, terima kasih kepada nomor KTJK 014. Sebelumnya sekedar masukan saja, karena ini berbicara Bengkalis ya. Sebetulnya penulis ingin membicarakan secara skala nasional, namun penulis memasukkan sampel di dalam makalah ini sehingga menjadi top experience kita, sehingga sistem ini memiliki prospek yang tinggi gitu. Itu maksud saya. Sekedar masukan, Iya. kalau saya nanti lolos ya. Sebaiknya di data itu karena nanti ke sampai provinsi dan nasional kalau lolos. Data yang dipakai itu data nasional, ya, data nasional, sehingga bisa lihat di data box itu di data untuk pertumbuhan ekonomi, terusannya dalam perkembangan prospek lahan gambutnya, ya. Kemudian berbicara terkait dengan data tadi nanti sekedar revisi saja. Kemudian berbicara karena ini karya ilmiah yang konsepnya lebih mengarah pada makna ayat Al-Quran yang kita tuangkan di sini. Referensi setiap tuangan kata atau yang bersifatnya kutipan langsung itu segera didukung dengan referensi. Mungkin ke depan sekedar masukan, karena sekarang sudah menggunakan sistem yang baru. Ini kan kita menggunakan masih format nama, itu nanti dalam saat teknik pemilihan saja. Ya. Berbicara tadi agroforestry lahan gambut, ini mempunyai dampak terhadap sektor ekonomi yang seperti saudara paparkan. Nah, sejauh yang saudara pahami, berapa besar agroforestry lahan gambut ini menyumbang terhadap ekonomi masyarakat tempatan? Tuh. Oke, terima kasih. Di hasil penelitian saya juga bahwasanya hasil dari penanaman agroforestry ini cukup memberikan dampak, namun namun saat ini seperti penulis jelaskan itu belum terrealisasi dengan optimal. Di antaranya faktor dari itu yaitu minimnya informasi dan kajian ekonomi mengenai berbagai jenis tanaman yang sesuai dengan basis polikultur. Hal ini kami sudah mewawancarai salah satu badan restorasi gambut di desa tersebut, bahwasanya belum ada sentuhan dari pemerintah dan stakeholder untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai tanaman apa yang sangat berpotensi untuk basis polikultur ini. Oke. Iya. Tadi saya ungkapkan bahwa kurangnya kajian ya. Dan tentu ini perlu ada dukungan seluruh stakeholder yang terkait, sehingga hal ini memberikan dukungan terhadap ekonomi masyarakat tempatan. Tepat sekali. Sesungguhnya bahwa Indonesia pengen menjadi, setiap desa itu ke depan ada desa mandiri. Betul. Sehingga ekonominya itu masyarakat akan tumbuh dengan baik, karena sesungguhnya ekonomi masyarakat itu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ya. Untuk sekedar masukan, data
kajian itu perlu ada data-data terbaru, kemudian hasil yang perlu strategis yang dilakukan dimuatkan untuk upaya apa yang dilakukan dalam pengembangan konsep ini. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Silakan setengah menit. Setengah menit. Iya. Oke, terima kasih. Saya hanya mengingatkan hati-hati menggunakan istilah. Iya. Istilah prolog, epilog itu tidak tepat untuk karya tulis ilmiah. Iya. Ya. Iya. Bagusnya dia kata pengantar atau pendahuluan, kata pengantar, pendahuluan dan penutup, simpulan gitu. Karena itu yang dipakai biasanya pada karya-karya sastra, terutama. Yang kedua, hati-hati mengatakan bahwa kurangnya kajian tentang apa tadi masalah ini tadi. Iya. Peristiwa. Data kita dari mana gitu? Apakah saudara pernah menanyakan data itu di instansi terkait begitu? Nah, instansi terkait misalnya, kalau di sini gimana nih? Boleh menjawab, Pak? Iya. Bahwasanya saya dengan salah satu badan restorasi gambut, Pak Rudianto namanya, Pak, di kampung Mas itu ingin melakukan salah satu terobosan baru untuk menciptakan salah satu pupuk kompos dari limbah tanaman nanas. Namun tidak ada, kami sudah pergi ke DLH, Pak, untuk mengecek labor. Namun orang itu tidak, alasannya begini, kami tidak ada alat untuk mengecek lebih lanjut terkait ini, sehingga itu yang membuat kami itu agak sedikit sedih dengan hal itu, Pak. Sehingga kami ingin membuat bahwasannya adanya upaya-upaya yang lebih mendobrak semangat masyarakat setempat dengan adanya dukungan dari stakeholder yang terkait. Itu harapan kami, Pak. Satu lagi ya, Wanatani tadi. Agroforestry itu Wanatani. Betul, Pak. Nah, bukan. Jangan masukkan ini istilah Jawa, bukan. Wanatani itu bahasa Indonesia. Ya. Bahasa daerah itu bahasa Indonesia. Hati-hati. Nah, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Dewan Hakim Saya semuanya. belum ngomong lagi orang kok dan nutup dulu. Itu pada etika kena. Iya. Anda kan sudah melalang buana kok seperti baru belajar pemaparan. Saya nggak jadi nanya akhirnya, udah tutup aja lah. Nggak kayak bersihan gitu loh. Udah habis. Silakan tutup. Untuk redaksi pedesaan sudah well cross. Silakan tutup. Ya, terima kasih Prof dan Dewan Hakim lainnya. Hadirin yang berbahagia, terima kasih atas segala kesempatan dan perhatian. Mohon maaf atas segala kesilahan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.